Di sebuah desa kecil bernama Kampung Langit, hiduplah seorang ustadz yang dikenal dengan nama Ustadz Malik. Ia bukan ustadz biasa. Selain alim dan waroh, Ustadz Malik dikaruniai karomah oleh Allah kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki manusia kebanyakan. Meski hidup sederhana di sebuah pondok kayu, Ustadz Malik sangat dihormati oleh masyarakat. Banyak orang datang kepadanya, baik untuk belajar agama maupun meminta nasihat. Sering pula ia membantu orang yang sakit hanya dengan membaca doa dan mengusap kening mereka. Namun, keberadaan Ustadz Malik tidak disukai oleh para pejabat desa dan polisi yang korup. Mereka merasa terganggu karena setiap kali hendak melakukan kezaliman, seperti mengambil tanah rakyat atau menyuap. Tiba-tiba rencana mereka gagal. Dan anehnya, mereka selalu mimpi didatangi oleh seorang berjubah putih yang memperingatkan mereka. Pejabat desa, Pak Lurah Darmo, menyimpan dendam terhadap Ustadz Malik. Ia menuduh Ustadz Malik menyebarkan fitnah, padahal Ustadz Malik hanya mengajarkan kebenaran. Kalau dibiarkan, orang ini bisa menggoyahkan kekuasaan kita, katanya pada komandan polisi setempat, Pak Komandan Surya. Pak Komandan Surya pun mulai mengawasi gerak-gerik Ustadz Malik. Suatu malam, ia mengirim 2 bawahannya untuk menyusup ke pondok sang ustadz. Tapi anehnya, setiap mereka mendekati pondok, kaki mereka seperti tertahan, seolah tak bisa melangkah lebih jauh. Mereka kembali dengan tubuh gemetar. Kami merasa seperti ada api yang mengelilingi pondok itu, Pak. Tak terlihat, tapi panasnya nyata, ujar mereka dengan wajah pucat. Tentu saja, Pak Komandan tidak percaya. Ia menganggap itu alasan untuk lari dari tugas. Dasar pengecut, umpatnya. Lalu ia memutuskan untuk datang sendiri, membawa 10 orang bersenjata lengkap. Pak Komandan Surya dan 10 orang polisi bersenjata lengkap tiba di pondok Ustadz Malik tengah malam. Namun sesampainya di sana, pondok itu seolah tidak ada. Yang tampak hanyalah padang rumput luas. Padahal semua orang tahu letaknya. Bukankah di sini tempatnya? Tanya salah satu polisi. Iya, jangan-jangan dia kabur, teriak yang lain. Tiba-tiba terdengar suara azan yang lembut dan menggetarkan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mencari asal suara itu. Dan ketika mereka menoleh, pondok itu tiba-tiba muncul begitu saja, bercahaya lembut di tengah kegelapan. Para polisi terpaku. Ada yang langsung berlutut, ada yang menangis tanpa tahu sebabnya. Namun Pak Komandan tetap keras hati. Ini pasti sihir. Kita tangkap dia. Mereka pun menerobos ke dalam pondok. Tapi begitu menyentuh pintu, tangan Pak Komandan terbakar seperti disiram bara panas. Ia menjerit kesakitan. Ustadz Malik keluar dengan wajah tenang. Saya tidak menyakiti siapapun, Pak. Mengapa kalian datang dengan niat buruk? Pak Komandan tak bisa berkata-kata. Matanya bertemu dengan mata Ustadz Malik. Dan entah mengapa, air matanya mulai mengalir deras. Aku hanya menjalankan perintah, katanya pelan. Perintah siapa? Hati nurani atau hawa nafsu? Tanya Ustadz Malik lembut. Malam itu, mereka semua pulang dengan hati kacau. Tapi dendam Pak Lurah Darmo masih menyala. Ia mengirim orang-orang bayaran dari kota untuk mencelakai Ustadz Malik. Namun, setiap orang yang dikirim, entah kenapa selalu jatuh sakit sehari sebelum berangkat. Ada yang mimpi bertemu malaikat, ada yang mulutnya terkunci, tak bisa bicara. Pak Lurah pun murka. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menyingkirkan dia, katanya sombong. Ia datang ke pondok membawa sebilah keris pusaka. Tapi begitu memasuki halaman pondok, ia tersungkur dan keris itu patah sendiri. Langit mendadak mendung dan kilat menyambar tak jauh dari tempatnya berdiri. Pak Lurah lari terbirit-birit, wajahnya pucat pasi. Ia jatuh sakit selama berminggu-minggu dan tak bisa berkata-kata. Waktu pun dah lalu. Semua yang pernah membenci Ustadz Malik mulai mendapat ganjaran.
Rumah mereka sering tertimpa musibah, anak sakit, usaha bangkrut, bahkan mimpi buruk yang terus-menerus menghantui. Akhirnya, satu persatu dari mereka datang ke pondok Ustadz Malik. Mereka duduk bersimpuh, meminta maaf dengan tangis tak tertahankan. Ustadz Malik menyambut mereka dengan senyuman. Saya tak pernah menyimpan dendam. Allah yang mengatur semuanya. Bertobatlah dan kembalilah kepada jalan yang lurus. Pak Komandan Surya bahkan memutuskan pensiun dini dan menjadi pengurus masjid. Ia berkata, "Aku telah melihat keajaiban dan aku tak ingin lagi hidup dalam kebohongan." Pak Lurah Darmo pun bangkit dari sakitnya setelah memohon ampun pada Allah dan meminta maaf secara langsung kepada Ustadz Malik. Ia menyerahkan kembali semua tanah rakyat yang pernah ia rampas. Desa Kampung Langit pun berubah. Tidak ada lagi kezaliman. Masjid selalu penuh. Anak-anak belajar agama. Dan kedamaian menyelimuti seluruh penjuru. Dan Ustadz Malik, ia tetap tinggal di pondok sederhananya. Tenang seperti biasa. Karena bagi dirinya, tidak ada yang lebih mulia dari hidup dalam cinta dan perlindungan Allah.